Banyak yang mengira kuliah dan berbisnis sulit dijalankan bersamaan. Padahal banyak mahasiswa yang justru berhasil membangun usaha sambil tetap fokus pada pendidikan. Di episode podcast tematik kali ini, kita akan mendengar langsung cerita dari mahasiswa sekaligus pengusaha muda tentang bagaimana mereka memulai, membagi waktu, menghadapi tantangan, dan tetap konsisten menjalankan keduanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semua. Amin. Tentunya kembali berjumpa dalam podcast tematik produksi RRI Purwokerto. Tentunya acara ini bisa Anda simak melalui Pro 1 Purwokerto, YouTube channel RRI Purwokerto, dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Kali ini tentunya bersama saya Kiki, kita akan membahas tema yang tentunya menarik, yakni kuliah jalan bisnis lancar. Tentunya kita sering mendengar anggapan bahwa kuliah dan bisnis itu sulit dijalankan secara bersamaan. Namun hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang tentunya luar biasa, yang telah berhasil membuktikan bahwa menjalankan bisnis sambil kuliah bukanlah hal yang mustahil. Pendengar, sudah hadir di studio bersama saya ada owner dari brand Kaos Ngapak, Mas Pujianto, yang tentunya sukses mengangkat budaya dan bahasa khas Banyumasan lewat fashion. Assalamualaikum Mas Pujianto, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Salam sehat selalu Mas Pujianto. Terima kasih sudah hadir dalam podcast tematik di RRI Purwokerto. Sama-sama. Tentunya ada juga di sebelah saya owner Raja Belings, Mas Hendy Pratama Satria yang sukses menjalankan bisnis usaha souvenirnya. Assalamualaikum Mas Hendy, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Salam sehat selalu Mas Hendy, terima kasih sudah menyempatkan hadir di RRI Purwokerto pada kesempatan kali ini. Baik, pendengar, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya seputar bisnis dan juga pengalaman kuliah selama dua orang ini tuh sampai sukses dengan hari ini ya. Baik, yang pertama tentunya saya akan ke Mas Pujianto terlebih dahulu ya. Baik, bagaimana Mas Puji awalnya bisa terjun ke dunia bisnis gitu ya Mas Puji ya, sehingga bisa mendirikan Kaos Ngapak ya. Ini kan Ngapak Banyumas banget ya Mas Puji ya. Konsep awalnya itu seperti apa Mas Puji? Oke Mas Kiki, terima kasih. Pertama itu dulu saya kuliah itu angkatan 2008 Mas Kiki. 2008 kemudian 2010 ada program namanya program mahasiswa wirausaha. Nah, sederhananya ya program pengusulan ide bisnis untuk kemudian nanti kalau lolos ya dapat pendanaan. Nah 2010 ikut program itu tetapi belum beruntung ya. Kemudian karena saya menangkap ada peluang di situ, 2011 saya coba lagi dan alhamdulillah dapat pendanaan 10 juta. Awal mulanya itu sebenarnya. Oke. Itu secara kelompok kah atau individual pada kelompok. saat itu? Minimal 3 maksimal 5 waktu itu. Oke. Pada saat itu apa produk yang diangkat pertama kali Mas Puji? Waktu itu konsepnya sebenarnya awal mula banget karena zaman muda ya sering main ke Widara Payung. Sebenarnya kepenginnya ngangkat kaos khas Widara Payung. Karena di beberapa lokal wisata pantai itu ada kaos khasnya. Nah di Widara Payung punya potensi tapi belum ada waktu itu. Udah kita survei tempat dan lain sebagainya, sewanya sangat murah, tetapi tak evaluasi lagi nggak memungkinkan deh. Aku masih kuliah di Unjud, harus mobile bolak-balik ke Widara Payung, jaraknya lumayan jauh. Ya. Akhirnya kita rubah. Karena adopsinya kita joger lah. Di Bali ada joger, maka kita coba di Banyumas ada kaos khas Banyumas. Oke. Kemudian dibikinkan kaos ngapak gitu ya, identik sekali dengan Banyumasan gitu ya Mas Puji ya. Baik, wah luar biasa. Baik mendengar, tentunya di sebelah saya juga ini ada Mas Handi. Ini kelihatannya masih seumuran dengan saya ya mendengar ya. Oke, Mas Handi, pertanyaannya hampir sama dengan Mas Puji tadi gitu ya. Gimana cerita awalnya bisa Mas Handi ini terjun ke dunia bisnis gitu ya? Apa sih yang membuat Mas Handi ini tertarik gitu ya? Kemudian yaudah saya bisnis aja gitu ya sembari menjalankan kuliah. Tentunya ini ada beberapa produk juga pendengar yang dibawa oleh Raja Beling. Boleh ceritain ke pendengar Mas Handi? Makasih Mas Kiai buat pertanyaannya. Mungkin buat pertama kali kali berbisnis itu idenya adalah ketika terkena pandemi COVID. Oke, kan, 2020? Iya, 2020. Itu masih SMA kelas 2. Dan situ sebenarnya saya mikir kayak, aduh kita nggak punya uang, gimana ya kita survive-nya gitu.
Jadi mau nggak mau ide bisnis harus dijalankan. Nah di sana saya terfikirkan bahwa kan di masa sebelum, jadi bisnis ini tuh dimulai malah sebelum beberapa hari sebelum sekolah itu libur karena pandemi. Iya. Nah di sana ada beberapa orderan jersey dan kaos, jadi saya memutuskan untuk ya mengerjakan bisnis tersebut, saya ambil. Nah walaupun di saat itu tuh saya tuh belum tahu itu tuh bisnis yang jangka panjang atau yang jangka pendek. Nah jadi mau nggak mau kan mengambil resiko ya, karena nggak punya uang jadi siswa gitu kan, anak SMA. Mau nggak mau gitu iya, mau nggak mau gitu kan. Nah ternyata begitu dijalankan, ternyata ini suatu bisnis yang jangka panjang, karena kan maupun kaos, jersey itu tuh sering dipakai lah sama anak siswa maupun sama mahasiswa, itu tuh sering dipakai. Rame gitu. juga ya pada saat itu ya. Dan saya juga penasaran ya terkait dengan permodalan nih Mas Hendy. Tadi kan sempat disebut juga gitu ya, mendengar sempat kekurangan duit dan lain sebagainya. Gimana cara mensiasati biar harus jalan nih bisnis gitu Mas Hendy? Sebenarnya saya punya trik dalam berbisnis itu pakai putaran uang dari customer. Jadi saya pakai nol modal terhadap bisnis yang saya jalankan. Sistemnya open PO kah atau seperti apa? Iya, open PO. Saya selalu pakai open PO karena itu kan kita siswa nggak punya uang, ya udah kita open PO aja nih, saya punya bisnis. Lalu di open PO orderan masuk DP kan 50%. Nah kita putar uang 50%-nya. Jadi kita dari pengusaha, dari bisnis itu nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali, gitu. Hanya alat dan listrik lah. Aduh luar biasa. Ini ketika manusia itu menjalankan 100% otaknya ya Mas Hendy ya. Maksudnya bisnis itu ya nggak semuanya harus dimodali dulu ya Mas Hendy ya. Wah luar biasa. Tentunya setiap bisnis ya mendengar memiliki tantangan tersendiri. Nah ini Mas Puji yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, sepak terjang yang luar biasa gitu ya Mas Puji ya. Boleh menceritakan terkait dengan tantangan terbesar nih Mas Puji, apalagi kalau misalkan kita bermain di dunia konveksi gitu ya Mas Puji, terkait dengan perang harga, bahan dan lain sebagainya, apa tantangan terbesar yang sekiranya pernah dialami oleh Mas Puji nih? Kalau saat itu tantangannya jelas bagaimana saya kan dikirim ke Purwokerto itu untuk kuliah Mas, sama orang tua, aslinya Jatilawang. Oh Jatilawang. Nah cuma di perjalanan saya memang dari dulu punya pemikiran saya pengen menjadi pebisnis. Bisnismen gitu ya. Ya, dan ini kan tentu orang tua itu menginginkan nguliahin anak biar kerja kantoran dan sebagainya. Jadi tantangan pertama lebih ke bagaimana meyakinkan orang tua saya untuk dunia dan jalan yang memang saya pilih di dunia bisnis. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, jelas karena waktu itu saya masih kuliah, kalau konteksnya saat itu ya memilih skala prioritas. Nah, karena tadi visi saya sudah lebih ke pengen jadi pebisnis, maka saya lebih memilih skala prioritas saya adalah menjadi pebisnis. Akhirnya yang dikorbankan adalah saya kuliahnya itu 13 semester Mas. 13 semester. Ya, karena semakin lama itu semakin matang. Betul. Jadi buat pendengar mungkin yang lagi kuliah masih 9 semester, itu dilamain saja, santai saja gitu. Dan atur kampus ya. Iya, itu waktu itu ya. Jadi tapi kalau saat ini, seiring berjalannya waktu, saya sih merasakan tantangan paling menantang ya di SDM sih Mas. Jadi tidak mudah untuk menemukan SDM yang tepat. Setelah menemukan juga tidak mudah untuk kemudian mengupgrade mereka baik dari sisi skill ataupun dari sisi pola pikir. Khususnya, mohon maaf teman-teman era saat ini. Gitu. Kemudian untuk mengawali bisnis yang Anda jalankan pada saat itu Mas Puji gitu ya. Siapa saja yang pada saat itu istilahnya direkrut gitulah untuk ayo kita sama-sama mengembangkan bisnis saya ini gitu. Kalau dari program PMP kan tadi 3 sampai 5 ya. Nah, 5 orang itu 2 adik angkatan 2 akuntansi 2019 yang akhirnya memang seleksi alam, mereka skala prioritasnya akademik lulus duluan juga. Tetapi akhirnya tidak bisa melanjutkan bisnis bareng saya. Kemudian 1 organisator memilih untuk aktif di sekre, ya akhirnya memilih berorganisasi. Kemudian 1 lagi, ini Bob Sadino banget, manajemen 2009, akhirnya dia memilih keluar dari kuliah. Karena menjadi pebisnis harus
tidak harus kuliah. Akhirnya dia memutuskan keluar dari kuliah, otomatis ya Biar keluar fokus dari gitu kelompok ya. biar fokus. Walaupun sekarang nggak tahu nasibnya seperti apa sih ya. Oke. Semoga doakan sih Amin. lancar gitu. Nah, awal mulanya itu secara tim PMW. Tapi kemudian karena tadi menyisakan saya yang kemudian harus mempertahankan ide gagasan ini, saya pertama sendiri Mas. Dengan konsekuensi tadi kuliah, saya lebih sering tidak kuliah. Oke. Gitu ya, di kampus maksudnya. Akhirnya saya sendiri, kemudian belum punya tempat produksi, maklon sendiri sampai ke kelompok dan lain sebagainya. Nah, semua kita kerjakan sendiri sampai di titik nggak bisa sendirian. Perlahan saya nambah 1 orang untuk jaga. Saya yang masih kesana kemari, saya yang masih nganter-nganter dan lain sebagainya. Oke. Perlahan lagi nambah 1, terus begitu sih. Semakin berkembang gitu ya. Waduh, luar biasa. Dan pada saat itu untuk produksi seperti apa nih Mas Hendy? Apakah masih ikut orang dulu atau? Ya, jadi waktu itu memang awal-awal kita hanya punya desain, produksinya lempar semuanya maklon, gitu. Sampai kemudian ada di titik kita nggak bisa maklon, karena yang namanya maklon mereka memprioritaskan produksi mereka sendiri. Benar. Maka akhirnya produksi kita yang di nomor sekian kan, sedangkan customer taunya kita yang produksi, brand kita yang kemudian berpotensi, resikonya di situ. Akhirnya mau nggak mau kita harus mulai mandiri. Pelan-pelan saya les sablon, bisa nyablon, ngajari orang nyablon. Pelan-pelan kita memberanikan buka konveksinya, kemudian kita buka konveksinya, begitu. Aduh, luar biasa. Sungguh perjalanan yang rumit ya Mas Puji ya. Tapi luar biasa ini sepak terjang di dunia bisnis ya. Pendengar sekarang sudah bisa merasakan mungkin pahit manis, sekarang banyak manisnya ya Mas Puji ya. Sawang Sinawang. Sawang Sinawang gitu ya. Baik, terima kasih Mas Puji sharing cerita uniknya dan tentunya ini ada Mas Hendy juga. Apalagi ini Mas Hendy kan tergolong masih muda gitu ya Mas Puji. Apalagi dia juga mengawali bisnisnya dari mulai bangku SMA. Tentunya tantangannya juga berbeda dengan Mas Puji yang pada saat itu kuliah dan lain sebagainya. Mungkin kesibukannya juga berbeda gitu ya Mas Hendy. Seperti apa boleh menceritakan ke pendengar tantangan pada saat itu yang sempat menjadi waduh ini gambling mau dilanjutkan atau enggak nih? Kira-kira ada enggak nih Mas Hendy? Sebenarnya tantangan terbesar itu ketika pilihan masuk kuliah atau bisnis. Oke. Karena di situ apa ya namanya kita orang ya kita udah kenal uang gitu. Kayaknya lebih tergiur ke uang tergiur gitu ke ya? uangnya deh daripada pendidikannya. Iya. Tapi ternyata di situ setelah dipikir-pikir bisnis ini emang bisa buat jangka panjang. Tapi memang prospek pendidikan emang lebih panjang lagi. Bisa apa ya? Bisnis ini kan bisa lama-lama bisa runtuh, bisa apa? Ya kegagalannya itu ada. Tapi ketika pendidikan itu sebagai solusinya lah. Bisa kita melamar kerja di lainnya, pahit-pahitnya kayak gitu kan. Nah, jadinya saya mau nggak mau kan menjalani lah dua-duanya di situ. Kita menjalani pendidikan dan bisnis. Nah, tantangan terbesarnya jelas manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Orang tua seperti apa pada saat itu? Sebenarnya orang tua itu sangat ingin itu saya buat ke pendidikan. Kayak biarlah itu kan masalah souvenir biarlah orang tua yang melanjutkan gitu. Yang buat mengerjakan. Bagi-bagi gitu ya. Saya ngurusin pendidikannya aja deh kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir begitu saya masih mahasiswa baru, itu kan masih kelas online ya kebetulan. Gak punya uang sama sekali, kayaknya mending bisnis deh gitu. Karena kebetulan ya udah kelas online ini dosennya nggak tahu gitu kan. Jadi kayak disambi gitu ya. Ini Google Meeting, terus satunya lagi nyablon gelas gitu-gitu kan mau ngomong kayak gitu. Jadi ya tantangan terbesarnya gitu. Kadang-kadang tantangan terbesarnya ya ketika dosen lagi menjelaskan apa, kan saya nggak tahu ya. Nggak denger gitu. Itu tantangan terbesarnya, bagi waktunya. Manajemen waktunya itu susah. Karena kan mau nggak mau kita kuliah kan ikut ya sama universitas atau sama fakultas waktunya. Nah kalau pekerjaan ya suka-suka kita gitu, mau mengerjakan lebih fleksibel gitu ya Mas Lebih fleksibel gitu. Aduh luar biasa. Baik, mendengar tentunya nih di hadapan kita sudah ada beberapa sampel produk. Boleh kita lihat dulu ya Mas Hendy ya? Ini produknya dari Mas Hendy ya? Iya. Ada apa aja nih Mas Hendy? Boleh ceritain ke pendengar? Ini jersey. Jersey, ini pesanannya? Iya. Ini boleh disensor kayak gini aja ya? Jersey ya. Boleh ceritain dong kalau misalnya jersey kayak gini kayak dari segi bahan dan lain sebagainya, dapatnya dari mana kira-kira nih? Ini jersey tuh sebenarnya bahan Milano kan. Jadi bahan yang halus lah. Kalau dapat dari mana, saya itu ada penjahit.
Jadi saya tuh nggak pernah mau ngambil pabrikan. Oke. Karena pabrikan apa ya, bahannya tuh monoton. Jadi bahan itu satu, ya udah satu kayak gitu. Nah, kalau dengan kita punya penjahit, kita bisa mengolah bahan tersebut tuh jadi kualitas yang terbaik. Oke. Makanya mau nggak mau saya ada penjahit, jadi hal kayak kaos, ada. Oh, ini ada kaos juga ya Mas Andi ya? Gitu. Biasanya range harganya berapa nih? Kalau misalkan kaos-kaos kayak gini? Kaos kayak gini tuh saya kasih harga tuh 55.000. 55.000. Yeah. Sangat kantong mahasiswa ya. Iya. Ini berarti targetnya tuh rata-rata siapa ini pasarnya Mas Andi? Mahasiswa jelas. Mahasiswa ya. Ini juga ada beberapa kebetulan baju apa ini namanya ya? PDH ya? Iya, PDH. Saya juga sempat lihat gitu ya, nih ada teman-teman mahasiswa yang berseliweran pakai baju ini, jangan-jangan pesannya ke Mas Hendy juga nih. Iya. Waduh, luar biasa ya. Ya, menarik banget. Nah, kalau misalnya kayak gini, mahasiswa gitu ya Mas Hendy ya. Seperti apa cara-cara istilahnya itu kan, biasanya mahasiswa kan ada yang mintanya kayak diskonnya suruh gede ya, gitu. Ada kayak gitu. Gimana cara gitu. mengatasinya Mas Hendy? Kita tuh bener-bener ngasih ke customer bahwa ini tuh harganya tuh segini. Karena kenapa sih kita nggak bakal memberikan harga yang di bawah dari pasar. Kayak PDH ini tuh harganya 130-an sampai 150-an. Nah, bahan yang bagus itu di angka 150-an dan daya jualnya itu sampai 180 ribuan. Kita menjelaskan ke customer, kita tuh nggak berani harga di bawah pasar. Kenapa? Karena ketika kita harga di bawah pasar itu merusak pasar tersebut tuh. Betul. Jadi kita seakan-akan tuh jadi konveksi maupun souvenir tuh yang rakus lah. Kita pembisnis rakus kayak semua kita makan. Itu lama-kelamaan kan nggak sehat ya buat bisnis. Jadi kita ngasih customer bahwa ini tuh kualitas yang terbaik, itu harganya segini. Kalau dan saya selalu menjelaskan ke customer bahwa ini tuh harga segini tuh sesuai sama kualitasnya. Benar. Nggak mungkin pembisnis tuh ada yang bohong lah, nakal gitu. Nggak ada. Di luar sana ya. Iya. Ya, semoga nggak ada ya mendengar. Baik, ini kan tadi ada contoh sampel produk dari Mas Hendy gitu ya, dengan nama brandnya Raja Beling. Raja Beling ya. Kemudian di sebelahnya ini ada kaos ngapak. Ya. Bener ya Mas Puji ya. Boleh nyeritain kok bisa memakai nama brand itu kaos ngapak ini, apa yang ingin ditunjukkan kepada konsumen nih Mas Hendy? Ya karena memang yang kita angkat adalah kaos khas Banyumasan, maka waktu itu saya berpikir nyari kata yang sudah familiar, mudah diingat, mudah diucapkan juga, dan Banyumas waktu itu walaupun pro kontra ya, saya memilih ngapak sebagai brand kita. Oke. Walaupun saat itu saya sempat dikomplain lah oleh beberapa aktivis ataupun budayawan ya. Kenapa sih menggunakan kata ngapak? Karena ngapak kan bisa dikatakan gelar dalam tanda kutip yang disandangkan masyarakat luar Banyumas mendengar keunikan logatnya orang Banyumas ngomong kan gitu. Lebih cenderung konotasinya negatif sebenarnya. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang branding, bahwa kata yang sudah familiar didengar, mudah diucapkan dan lain sebagainya itu strategis untuk kita pilih sebagai brand. Oke. Akhirnya saya menggunakan pendekatan itu dan ngapa kita pilih menjadi brand kaos khas Banyumas. Akhirnya menjadi brandingnya produknya Mas Puji gitu ya, betul. Kaos ngapak gitu ya. Dan ini kalau misalkan terkait dengan pelanggan, ini kan kalau misalkan kaos ngapak, harapannya yang beli bukan hanya wong ngapak gitu ya, dari seluruh Indonesia bahkan internasional pun diharapkan bisa masuk ke dalam pasar Indonesia. Kemudian bagaimana cara Mas Puji itu menarik gitu ya pelanggan agar bisa menggunakan kaos ngapak ini menjadi ya kaos kemudian pakaian sehari-hari gitu Mas Puji? Oke, dulu kita memang sangat masif di online, tetapi online yang tidak berilmu ya, artinya nyepam di Facebook, orang bikin status apa, kita masuk komentar dengan nyepam, kemudian link website atau akun sosial media kita disematkan di situ. Sampai kemudian saat itu kita juga intens kirim sampai ke TKI Mas, TMI lah ya, kan banyak orang-orang kita yang di Taiwan, Hong Kong, kemudian Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Jepang kita pernah kirim ke sana. Saat itu siapa TKI itu menggunakan sosial media karena ada kebanggaan dan obat kangen mereka yang di perantauan terhadap daerah asalnya. Promosinya lebih ke sana sih untuk mengenalkannya, walaupun kita tahu
tidak bisa dibandingkan atau disamakan antara Banyumas dan Bali, Joger gitu ya. Bali itu destinasi wisata internasional. Dan Banyumas itu masih cenderung kalau orang ke Banyumas belum nyari ada kaos enggak ya, enggak. Tapi mendoannya, getuknya, keripiknya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian pendekatan bisnis yang aku pakai adalah aku nggak bisa idealis nih. Karena ceruk marketnya masih terlampau kecil. Itu yang mendasari aku akhirnya customize juga Mas Hendy. Dan membuka konveksinya juga. Sehingga tidak hanya menerima atau menyediakan Banyumasan tapi customize. Nah itu yang kemudian bisa membuat kami bertahan sampai 14 tahun sejauh ini ya salah satunya karena itu sih. Konsepnya palu gada ya. Apa lu mau gue ada gitu. Gitu. Berarti produknya itu beraneka ragam ya? Produk utamanya jelas kaos Banyumasan. Tetapi sampingannya kita bisa custom. Karena kita tadi sudah punya infrastruktur gitu ya? Sendiri. Yang pengen jaket, seragaman, semuanya menghubungi Pak Puji aja gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih terkait dengan membangun loyalitas gitu ya. Ini Mas Hendy gitu ya. Ini kan tadi target marketnya mungkin kebanyakan mahasiswa, kemudian ini juga ada MOOC, ada Tumblr gitu ya. Gimana cara Mas Hendy itu membangun loyalitas gitu ya, dengan harapan nanti mereka akan repeat order ke kita gitu Mas Hendy? Cara kita menjaga loyalitas itu yang pertama kita tuh selalu menerima kritik dan saran dari customer. Ketika pesanan itu selesai atau orderan itu selesai, kita selalu menanyakan ada kritik atau tidak, ada saran atau tidak buat produknya. Nah, kita mengajak diskusi customer bahwa oh ini kekurangannya di sini. Dan untuk menjaga loyalitas tersebut adalah yang tahap pertama kita ajukan adalah kita tuh selalu memberikan sampel untuk customer. Jadi, misal tumbler. Kita modalin buat beli tumbler, lalu kita pakai ini kan grafir ya kebetulan tumblernya. Kita grafir lalu kita kasih ke customer, ini sudah sesuai sama keinginan customer atau belum. Jadi jika itu sudah sesuai sama keinginannya customer, maka customer akan datang sendiri dengan karena merasa puas gitu ya Mas Hendy ya. Coba kita review dulu. Ini ya benar ya? Iya. Oke, ini bisa apa ini, menampung air panas? Iya, air panas. Dingin semuanya ya. Jadi para pendengar mungkin yang biasanya lari-lari jogging gitu ya, bisa membawa tumbler ini selain kualitasnya bagus juga ramah lingkungan gitu ya Mas Hendy ya. Oke, ini kan tadi cara membangun loyalitas gitu ya. Kemudian cara memasarkan ini kan masih tergolong, kamu berarti apa nih, generasi Z gitu ya? Iya, Gen Z gitu ya? Iya, Gen Z. Gimana cara metode pemasarannya, apakah masih secara konvensional atau mungkin udah merambah ke e-commerce gitu, live di media sosial gitu Mas Hendy? Sebenarnya kalau e-commerce kan memanfaatkan sosial media itu paling kita cuma ini ya, posting-posting di sosial media, Instagram dan sebagainya. Sebenarnya kalau secara ininya ya, pemasaran yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut. Nah, mahasiswa kan selalu memanfaatkan itu ya, kayak ini kamu pesen di mana? Oh pesen di sini. Oh nanti jadi temennya tuh pesen di sana juga gitu. Nah kalau kita pakai sosial media itu belum sampai ke arah yang ada sekarang gitu, belum ada. Karena kita menganggap bahwa sekarang harga di sosial media itu benar-benar perang harga, kayak di bawah banget harganya. Jadi kita nggak bisa ngasih harga ke customer yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita masih takut lah kasarnya. Tapi pengen coba. Arahnya ke sana ya? Iya, arahnya karena mau nggak mau kita juga harus ke sana gitu ya? Iya, harus ke sana kan, karena mau nggak mau ambil resiko kan buat gitu. Cuma kita masih pikirin buat jangka panjangnya lah. Gitu. Baik pendengar dan pemirsa, tentunya tadi kita udah sharing terkait dengan cerita, kemudian gimana mereka dalam membangun bisnis, kemudian cara membagi waktu bisnis dan juga kuliah gitu ya, yang tadi sempat diceritakan oleh kedua narasumber. Kemudian untuk selanjutnya nih para pendengar dan pemirsa, tentunya kuliah gitu ya, ini terkadang bikin pusing gitu bagi sebagian orang gitu ya. Apalagi jika harus disambi dengan berbisnis ya. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama dua narasumber kita terkait dengan pengalaman time management mereka gitu ya dalam membangun bisnis, kemudian kuliah juga. Mas Puji ya, ini kan tadi sempat
cerita gitu ya bahwasanya beliau ini over gitu ya dalam berkuliahnya berarti gitu ya Mas Puji ya. Nah ini gimana caranya itu Mas Puji walaupun over tapi kan alhamdulillah selesai gitu ya. Dengan dibarengi dengan bisnis. Alhamdulillah sekarang udah sukses. Gimana cara time management ala Mas Puji gitu ya dalam membagi kuliah, kemudian bisnis dan lain sebagainya. Atau mungkin sekarang masih lanjut kuliah lagi Mas Puji? Sekarang baru mau daftar S2. Oke. Ya, jadi waktu itu jelas yang pertama kalau saya pribadi memang menentukan visi kita kemana. Karena visiku memang pengen jadi pebisnis, maka jelas bobotnya lebih banyak di bisnisnya. Nah kalau ngomongin bobotnya lebih banyak di bisnis, maka konsekuensinya kuliahnya pasti lama. Tetapi tadi kembali lagi, saya dikirim ke Purwokerto oleh orang tua untuk kuliah. Maka kuliahnya bukan menjadi skala prioritas, tapi jangan sampai di DO juga. Sehingga ya bisnis kita utama, kuliah jangan sampai di DO. Akhirnya apa? Waktu itu kebetulan saya ngambil skripsinya juga tentang bisnis saya. Sehingga itu yang mempermudah proses dan akhirnya selesai tepat waktu, tepat 13 semester. Gitu ya. Saya sih, karena banyak juga yang kemudian bilang, ini biar bisa jalan semuanya, kuliah jalan, ini jalan. Faktanya itu nggak mungkin sih menurut saya. Tetap harus memilih salah satu dan satunya lagi pasti yang harus dikorbankan gitu ya Mas Puji ya. Iya. Cuman ini Mas Puji kreatif gitu ya. Skripsinya mengambil tentang bisnisnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin lebih satset gitu ya Mas Puji ya. Betul. Luar biasa. Baik, Mas Hendy, ini Mas Hendy pernah nggak nih bisnisnya Mas Hendy itu mengganggu jalannya prosesi kuliah gitu dan atau mungkin sekarang masih kuliah ya gitu Mas? Masih kuliah. Pernah mengganggu pernah. Jadi ketika banyak orderan, terus ada banyak tugas itu tuh yang mengganggu tuh. Milih nyari uang apa nyari nilai. Nah kita bingung. Karena kan namanya kita udah kuliah kan, udah bayar mahal-mahal ya buat pendidikan, mau nggak mau ya udah deh mengorbankan. Kalau saya karena karena masih kuliahnya itu di awal-awal itu masih dibiayai orang tua, jadi saya menggugurkan bisnisnya. Jadi kita sebenarnya ini kan ada dasar di mana nama Raja Beling juga. Itu kan makanya bukan beling yang berarti kaca, tapi links yang arti jaringan. Nah, di saat, link. Nah, makanya itu ketika saya ada keteteran nih tentang kuliah dan pekerjaan, saya kasih orderannya ke orang lain. Jadi saya lempar ke orderannya ke orang lain, kayak saya kasih rezeki lah ke orang lain. Jadi saya mengerjakan tugasnya saya atau buat nilai saya kuliah lah gitu. Nah jadi kayak gitulah saya buat survive-nya untuk antara kuliah dan bisnis, mau nggak mau gugurkin bisnis kalau saya gitu, karena prospek yang saya pegang adalah pendidikan gitu. Dan tentunya tadi ya ada berbagai macam cara gitu ya agar bisnisnya tetap jalan, harapannya seperti itu ya, kuliahnya juga tetap jalan gitu ya. Tapi pada saat itu Mas Hendy lebih menaruh prioritas lebih tinggi terhadap pendidikan. Ya. Sekarang semester berapa Mas Hendy? Semester 8. Bentar lagi ya. Bentar lagi selesai. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, nah ini kan Mas Hendy kan masih semester 8 gitu ya. Tentunya harapannya bentar lagi lulus gitu ya. Gimana caranya itu Mas Hendy itu bisa tetap produktif gitu ya. Bahkan mungkin sekarang kan mungkin semester 8 alhamdulillahnya ini ya matkulnya berarti agak-agak slow ya Mas Hendy ya. Udah agak slow. Kira-kira ada selama perkuliahan ada pelajaran mungkin mata kuliah yang linear untuk membantu prospek bisnisnya Mas Hendy nih? Kalau secara buat linearnya itu ada salah satu mata kuliah yang bernama kewirausahaan. Tapi saya melihat itu prospeknya nggak panjang. Karena itu kan benar-benar dibuka secara skalanya universitas. Banyak sekali ide-ide bisnis. Dan saya merasa bahwa di saat angkatan saya itu benar-benar menolak dengan ide souvenir. Lebih ke arah dulu saya tuh mengajukan ke tren. Tren dulu tuh ada lilin lilin aromaterapi kalau nggak salah. Nah saya merasa bahwa ini tuh nggak bisa secara ide gamblang saya tuh ada di sini. Jadi mau nggak mau saya keluar dari mata kuliah itu tuh untuk mengerjakan bisnis saya aja deh. Karena kan saya rasa itu tuh nggak bakal dapat uang secara langsung nanti nih. Ketika saya mengerjakan dan kan mau nggak mau itu ada proposal dan segala macam untuk tembus ke universitas. Dan itu prosesnya lama kan. Untuk jangka panjang banget itu lama banget.
Nah, saya butuh uangnya tuh cepet kayak itu kan buat untuk kehidupan saya sehari-hari. Nah, jadi saya nggak mengambil itu. Kalau secara linearnya ada, tapi untuk prospek untuk saya pribadi itu benar-benar nggak bisa buat dijalanin buat bisnis gitu. Terlalu rumit gitu ya. Iya, terlalu rumit ya. gitu. Betul, karena saya mau cari yang mudah-mudah. Cepet gitu ya pemirsa ya. Baiklah, ini terkait dengan hal yang serupa mungkin Mas Puji lebih banyak cerita yang bisa di-sharing ke pendengar dan pemirsa terkait dengan pada saat perkuliahan kemudian membangun bisnis gitu ya. Pernah kewalahan gak nih selama kuliah dan juga menjalankan bisnis Mas Puji? Kalau kewalahan enggak sih ya, karena memang dari awal saya sudah ngambil jalur tadi. Skala prioritas saya bisnis. Maka apapun kondisinya, tugas-tugas banyak ya sudah, biarkan saja mengalir begitu saja. Toh itu bukan skala prioritas saya gitu. Tapi pilihan setiap orang beda-beda ya. Tentunya kayak Mas Hendy tadi lebih milih di pendidikan gitu kan. Saya lebih memilih di bisnis gitu. Dan nanti ujiannya adalah pada saat sudah lulus, Mas. Jadi itu ada di dunia persimpangan, mau memilih menggunakan ijazahnya yang sudah susah payah didapatkan atau kemudian mau melanjutkan bisnis. Nah, ujiannya sebenarnya di sana. Dan saya pribadi memang sampai hari ini kebetulan ijazah saya masih perawan, Mas Kiki. Jadi belum pernah saya gunakan walaupun saya dapetinnya lama 13 semester gitu. Jadi itu sih nggak ada kesulitan saat itu sih, karena memang saya sudah menentukan skala prioritas. Karena udah yakin gitu ya akan menekuni bisnis ini dengan baik gitu ya, Mas Puji ya. Tapi pada saat itu pernah terlintas pikiran bahwasanya kalau misalnya saya yakin gitu ya bisnis ini akan lancar kah, atau mungkin masih gambling pada saat itu kok berani gitu ya mengeduakan kuliah yang tentunya ini dulu pertama kali ini menjadi prioritas utama, kemudian ketika bisnis itu timbul ya udah say goodbye gitu, Mas. Pertama sebelum saya memilih jalan bisnis saya sudah hitung-hitungan ya, dan sudah ngitung konsekuensinya. Bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi, udah itu saja. Maka saya memilih dunia bisnis, saya pasti akan menjumpai dua kemungkinan itu. Tinggal bagaimana cara saya merespon. Nah, saya selalu merespon ketidakberhasilan atau rugi itu sebagai sebuah pembelajaran. Itu kenapa saya mencoba beberapa kali bisnis belum berhasil. Saya pernah buka resto Japanese juga di Air Bunyamin, Bansai Bento. Kemudian saya pernah buka warung yang lebih sederhana juga, Bento Box, 1 tahun 3 bulan. Kemudian pernah juga pisang coklat 10 titik di Purwokerto, di Cilacap 1 titik, Pemalang 1, Semarang 1, itu nggak berhasil juga, is okay. Itulah bisnis gitulah. Jadi memang dari awal saya sudah memantapkan diri untuk memilih di bisnis, sekali lagi dengan semua konsekuensinya. Bahkan hari ini pun misalkan ya, kalau brand Kapak sudah 14 tahun, apakah selalu untung? Enggak gitu kan. Kalau rugi gimana ya tadi, bisnis itu kehidupannya untung atau rugi, untung atau rugi tinggal dinikmati saja gitu. Untung ya dinikmati, kemudian disyukuri, kemudian dibagi. Rugi ya dinikmati, disyukuri, tinggal dievaluasi, dicoba lagi. Yang penting jangan menyerah gitu ya, Mas Puji ya. Gitu. Aduh, luar biasa. Baik, Mas Puji dan Mas Hendy, mungkin ada satu pertanyaan gitu ya terkait dengan motivasi nih untuk para pendengar dan pemirsa mungkin di luar sana yang sedang menyaksikan obrolan kita pada kesempatan kali ini, yang kepengin gitu ya mengikuti jejaknya Mas Puji dan Mas Hendy nih. Adakah motivasi yang ingin disampaikan Mas Puji? Monggo. Kalau dari saya, pertama pahami apa visi kita ke depan. Sehingga kalau kita paham apa visi kita ke depan, maka kita akan bisa mempersiapkan diri apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju visi itu. Itu sih, saya lebih ke arah sana. Saya ambil contoh tadi, saya bisnis, visi saya bisnis, maka saya harus banyak latihan bisnis, baca buku-buku bisnis, lihat konten-konten bisnis. Sehingga semakin lama paradigma bisnis saya semakin terasa dan kemudian tidak tergoda untuk mengambil jalur lain apapun yang terjadi. Jadi pahami visinya, yakini visinya, ikhtiarkan dengan maksimal, insya Allah nanti hasilnya pun akan linear sih. Itu. Oke, luar biasa. Monggo, Mas Hendy, motivasi terbaiknya Mas Hendy untuk para pendengar dan pemirsa. Kalau dari saya berani nyoba. Karena ketika berani nyoba, kita tuh tahu itu tuh hal yang kita ambil tuh gagal atau tidak. Kan kegagalan adalah hal yang udah kita coba duluan ya. Kita tahu gagal itu karena
kita udah nyoba hal tersebut. Diambil dari pengalaman saya ketika saya ngambil resiko dan berani ngambil bisnis ini di masa masih saya SMA, itu saya nggak bisa sampai sekarang, nggak bisa punya ide bisnis ataupun nggak punya pegangan lah bisnis sampai sekarang gitu. Jadi mau nggak mau berani nyoba sih, ambil resiko yang lebih tinggi lah. Gitu. Berani mencoba gitu ya Mas Hendy? Iya, berani nyoba. Harus lebih baik menyesal karena udah nyoba daripada menyesal belum tidak pernah mencoba gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Puji, Mas Hendy atas kesempatannya dan tentunya mendengar dan pemirsa dari cerita Mas Puji dan juga Mas Hendy ya, tentunya kita bisa belajar bahwa menjalankan bisnis sambil menjalankan kuliah itu memang hal yang cukup menantang gitu ya pemirsa. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Kuncinya ada di manajemen waktu, semangat pantang menyerah, dan berani mengambil peluang yang ada. Bagi Anda yang mungkin masih ragu untuk memulai bisnis, ingat mendengar dan pemirsa tidak ada usaha yang sia-sia jika kita mau belajar dan selalu berproses. Terima kasih Mas Puji, sama-sama. Mas Hendy yang sudah sharing pengalaman pada kesempatan kali ini dan sudah hadir dalam podcast tematik produksi RRI Purwokerto. Semoga obrolan seru kita kali ini bisa membawa banyak manfaat dan menjadi motivasi bagi masyarakat kita khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan semoga Mas Puji ya dan Mas Hendy semakin sukses ke depannya. Amin. Makasih Mas Kiki. Amin. Baik, akhirnya saya Kiki pamit, sampai jumpa lagi dalam podcast tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.